Seperti matahari, sejarah manusia timbul dan tenggelam. Tinggalkan jutaan hikmah dan tanda-tanda ketuhanan. Dalam kelebatan rimba, terjal dinding batu, dan kedalaman samudra, bahkan lewat sebuah penemuan kecil sekalipun. Adalah peringatan, seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Toha ayat 99. Demikianlah kami kisahkan kepadamu sebagian kisah umat yang telah lalu, dan sesungguhnya telah kami berikan kepadamu dari sisi kami suatu peringatan. Demikianlah sejarah melewati masa-masa panjang peradaban manusia, merekam kisah kegemilangan, heroisme, serta kisah-kisah tragis sebagai cermin tempat kita berkaca. Terima Vidya, lihat deh, Banten zaman dulu metropolis banget ya. Iya ya, bangunannya sangat beragam. Ada yang bergaya Cina, ada yang bergaya Eropa. Ini malah ada masjid dengan kubah bergaya limas yang menjadi ciri khas arsitektur Hindu Jawa. Hebat, ini cermin percampuran budaya yang sangat harmonis. Nah pemirsa, kali ini kita mau lihat persahabatan Cina dan Islam di sejarah Banten. Malah saking akrabnya, perkampungan orang Cina berada di sekitar masjid yang dibangun oleh Sunan Ampel. Wah, jadi pengen cepet-cepet ke sana ya. Kita pelajarin dulu deh. Perjalanan menelusuri sejarah Kesultanan Banten yang gemilang dimulai. Kendaraan melaju di kemacetan Jakarta menuju salah satu kota metropolitan dunia di masa lampau. Pada masa Maulana Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1552 hingga 1570, Banten adalah kota aneka budaya yang penuh toleransi dan persahabatan. Rempah-rempah menjadikan negeri ini tujuan perdagangan masyarakat dunia. Banten adalah bandar besar pusat bisnis berbagai bangsa seperti dari Tiongkok, Gujarat, Bugis, dan Maluku. Pemirsa, tahu nggak sejarah kenapa etnis Cina dan masyarakat Muslim Banten dapat hidup berdampingan serta saling menghormati? Kabarnya, dulu etnis Cina pernah berjasa menolong warga Banten dari serangan wabah penyakit menular yang mematikan. Betul. Dan sebagai bentuk terima kasih, Sultan Maulana Hasanuddin memberikan sebidang tanah dan pengakuan saudara kepada etnis Cina. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu kan, ini sejarah atau mitos? Mitos ataupun sejarah, yang jelas cerita itu telah merekatkan persahabatan kedua bangsa yang tetap berlangsung sampai sekarang. Persentuhan tanpa batas antara kebudayaan Muslim dengan kebudayaan Cina di Banten adalah amat mengagumkan. Bagaimana tidak? Masjid Banten Lama yang dibangun oleh Sunan Ampel pada awal abad 16 sebagai pusat kegiatan Muslim Banten justru berada di dekat kawasan pemukiman yang diberikan hak pengelolaannya kepada etnis Cina. Pemukiman yang kemudian berubah menjadi kawasan pusat perdagangan yang disebut Pecinan. Masyarakat etnis Cina juga kemudian membangun sebuah kelenteng di sebelah selatan Masjid Banten Lama. Kedua kebudayaan yang kontras itu hidup berdampingan demikian dekat bersama-sama dalam satu zaman keemasan. Persahabatan antara Banten dengan Cina itu diawali dengan pertemuan dua budaya. Pada masa awal pemerintahan Kerajaan Banten,
yang pada waktu itu adalah Maulana Hasanuddin, Banten diserang oleh wabah yang sangat membahayakan negara. Kemudian Maulana Hasanuddin mengeluarkan semacam sayembara, barang siapa yang berhasil mengatasi wabah yang sedang merajalela ini akan diberi hadiah sebidang tanah. Nah, yang berhasil mengatasi wabah tadi adalah Sinsel yang berasal dari Cina. Nah, mereka mulai membangun tempat tinggal sekaligus sarana ibadahnya. Nah, kemudian di situs Pacinan tadi sebelumnya ada komunitas masyarakat Islam, bahkan ada sebuah masjid yang disebut Masjid Lama. Nah, konon masjid tersebut dibangun oleh Sunan Ampel pada masa awal abad 16. Kebijakan yang diambil Maulana Hasanuddin terbukti menguntungkan semua pihak. Etnis Cina yang bebas mengembangkan kemampuan berdagangnya membuat masyarakat Banten perekonomiannya tumbuh pesat. Sementara itu, masyarakat pribumi yang petani dan nelayan ikut merasakan pertumbuhan ekonomi dengan hasil produksi mereka yang dihargai dengan baik. Dan itulah pemirsa salah satu bentuk kerjasama antar etnis pada saat itu. Sekarang kita lihat menara masjidnya yuk. Ini dulu kayaknya tempat azannya deh. Wah, lihat deh, itu bekas tangganya tuh. Hebat ya, dulu udah bisa bikin kayak gini. Banten, negeri kemilau di gerbang barat Jawa Dwipa dengan keratonnya yang mewah menggetarkan. Demikian mewahnya hingga dijuluki Port Diamond karena puncak atapnya konon bertatahkan intan. Tapi kini semuanya tinggal puing berserakan. Pada masanya, Banten merupakan negeri berdaulat yang berwibawa dan paham betul pergaulan ekonomi dunia. Oleh karenanya, sekitar tahun 1580-an, Sultan Maulana Muhammad Nasruddin mencetak uang untuk memulai babak baru perdagangan dunia di Banten. Namun, ketertarikan masyarakat dunia tidak saja mendatangkan keuntungan. Bibit kehancuran tumbuh pelan-pelan laksana jerat yang mengikat leher. Pada tanggal 22 Juni 1596, ketika Banten diperintah oleh Maulana Muhammad, Cornelis de Houtman, seorang ahli pelayaran berkebangsaan Belanda, datang dengan 4 armada lautnya yang kuat, disertai oleh seorang ahli pemetaan yang bernama De Keyser. Tujuan kedatangan ekspedisi Belanda pertama kali ke Banten saat itu adalah untuk membuka jalur pelayaran dari Eropa ke Asia. Kegetiran menghentakkan jiwa 3 wanita saat tiba di hadapan sejarah tua yang kini tinggal puing. Kisahkan kegemilangan dalam diam, sisa-sisa kejayaan teronggok dalam kesepian. Pemirsa, ini dia yang namanya situs Masjid Banten Lama yang dulu dibangun oleh Sunan Ampel. Yang tersisa hanya tinggal menaranya, kemudian mihrab, dan di ujung sana terdapat sumur yang dulu dibangun pada saat itu. Katanya masih ada pintu gerbangnya. Mana? Yang ku denger sih, pintu gerbangnya ada di sebelah timur. Sekarang kita lihat mihrabnya aja dulu yuk. Yuk. Nah, ini sekalipun terlihat kecil, tapi dulu orang-orang mendapat sholat di sini loh. Sekitar 100 meter ke timur, terhalang oleh rumah-rumah penduduk, di tepi rel kereta api, berdiri 2 tiang mirip gerbang Candi Bentar. Itulah gerbang Masjid Banten Lama. Unik ya, gerbang masjidnya mirip Candi Bentar. Padahal Candi Bentar kan ciri khas arsitekturnya Hindu Jawa.
Tapi kok gerbangnya jauh terpisah ya? Berarti dulu di sini tidak hanya terdapat masjid. Betul. Di sini dulu adalah pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dilengkapi dengan gedung pertemuan para ulama, warung, dan dapur makanan. Katanya Masjid Banten Lama juga dipergunakan sebagai tempat pertemuan para wali pada masa itu. Nah, dekat Masjid Banten Lama ini dulunya juga terdapat bangunan kelenteng. Kira-kira di mana ya? 3 wanita tenggelam dalam puing sejarah yang tersisa. Kawasan pecinan Banten Lama yang berkembang sebagai kota budaya dan ekonomi, raib bersama roda zaman yang terus berputar. Kenapa ya? Masjid di situs Pacinan hancur, hampir nggak ada bekas. Itu karena dibangunnya Masjid Agung Banten di Keraton Surasowan, sehingga Masjid Banten Lama tidak lagi dijadikan sentra kegiatan keagamaan. Kalau kelenteng mungkin hilang bekasnya karena dipindahkan ke Dusun Pamarican. Atau sengaja dihancurkan supaya bahan bangunannya bisa dibangun kelenteng yang baru. Sore nih, kita lanjut besok aja yuk. Sekarang kita cari tempat buat pasang tenda. Langit disaput sisa cahaya keemasan. Angin laut bergaram mengantar burung-burung pulang ke sarang. 3 wanita larut dalam sukacita bersama dawai alunan azan maghrib. Semua memuji kebesaran Sang Maha Pencipta dalam doa yang khusyuk. Pagi baru saja tiba. Pelabuhan Karangantu telah sibuk dengan hiruk-pikuk nelayan yang pulang melaut. Pelelangan ikan dipenuhi gaung suara tawar-menawar. 3 wanita saksikan keramaian kota bahari yang masih menyisakan ketuaan sejarah. Di Karangantu nih. Di sini dulu para pelaut Cina mendarat. Di sini juga pelabuhan yang bikin kita penasaran. Peradaban yang bukannya berkembang malah tenggelam. Iya ya, contohnya pelabuhan Karangantu ini. Dulu pelabuhan ini adalah pusat pengapalan berbagai komoditas unggulan Banten untuk mengisi pasar-pasar Eropa. Nah, di pelabuhan inilah dulu berbagai bangsa di dunia berdagang. Saat itu etnis Cina lah yang paling banyak mengambil keuntungan. Mereka lah penghubung antara masyarakat pribumi dan bangsa-bangsa dari luar. Kita ke kelenteng Pamarican yuk. Kata orang di sana ada sumur yang dikeramatkan oleh orang Cina. Namun pemeluk agama Islam pun menghargainya. Wah, kayaknya menarik ya pemirsa. Kita langsung ke sana aja yuk. Kelenteng Pamarican dibangun pada awal abad ke-19 dengan segala keindahannya yang memukau. Di halamannya berdiri kokoh benteng Spilwijk. Karena sebelumnya kawasan Pamarican adalah pemukiman elit yang dihuni oleh bangsa Eropa. Setelah Belanda pindah ke Batavia, di lokasi bekas pemukiman orang-orang Eropa itu dibangun kelenteng. Kelentengnya bener-bener indah. Ornamen-ornamennya cantik banget. Kelenteng Pamarican ini pindahan dari kelenteng Pecinan yang dekat Masjid Benteng Lama. Kita lihat ke dalam yuk.
setelah masyarakat Eropa yang ada di lokasi vihara sekarang ini pindah ke Jakarta, nah vihara yang pertama kali dibangun di Pacinan tadi dipindahkan ke sebelah utara, yang tepatnya di sebelah barat Benteng Spilwik. Nah, keberadaan di sini banyak ditemukan. Dulu di kelenteng yang sekarang kita duduk ini adalah situs Islam juga. Buktinya di sini ada sebuah sumur yang konon menurut cerita rakyat, sumur tersebut dibangun atau dibuat oleh Nyi Siti Badariah, istri Maulana Hasanuddin. Kemudian juga di situ ada ruangan yang disebut ruangan Mbah Banten atau makam Mbah Banten. Yang disebut Mbah Banten adalah kuburan-kuburan Muslim yang dikumpulkan sewaktu membangun kelenteng ini, lalu disimpan dalam sebuah ruangan dan diberi nama makam Mbah Banten. Persahabatan, toleransi, janji atas nama kehormatan telah menunjukkan keajaibannya. Kehidupan yang harmonis dan saling menghormati antara etnis Cina dan masyarakat Muslim Banten berlangsung selama berabad-abad hingga kini. Masjid dan kelenteng pernah berdiri berdampingan adalah teladan kebijaksanaan yang sempurna, dan kini amat sulit ditemui di bumi bagian manapun. Ini dia sumur yang dikeramatkan itu. Orang Cina biasa menyebutnya sumur Dewi Kuan Im. Konon kabarnya pun sumur ini dibuat oleh Siti Badariah, istri Maulana Hasanuddin. Pantes, kalau gitu umat Islam juga menghargainya. Kita coba yuk. Kabarnya umat Islam yang datang ke sini suka mengambil air wudhu di sini. Aneh ya, kalau umat Islam wudhu di dalam kelenteng. Justru disitulah terjadi persahabatan di antara kedua etnis itu. Malah di dalamnya ada makam Mbah Buyut Banten. Mbah Buyut Banten itu adalah tulang belulang yang dikumpulkan dari kuburan yang tidak dikenal pada saat pembangunan kelenteng. Nah, justru itu kelenteng ini dibangun di bekas kuburan, dan tulang belulang tersebut disatukan kemudian disimpan dalam sebuah kamar di kelenteng ini. Disinilah tulang belulang Mbah Buyut Banten disimpan. Sebagai peninggalan sejarah, situs Pacinan memang sudah hancur hampir tanpa bekas. Namun, dia telah mengajarkan inti kehidupan bahwa peradaban manusia laksana mozaik yang disusun dari cinta sesama manusia tanpa batas. Hari terus bergerak dan zaman terus beralih. 3 wanita petualang terus melangkah menapaki jejak sejarah yang mungkin tak pernah ada.